Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan soleha? Semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Rizal dalam pendidikan agama Islam kelas 6. Ya. Dan kita sudah memasuki materi yang baru, modul yang baru. Kalau yang kemarin kita sudah menyelesaikan ya hadis arba'in. Sekarang kita masuk ke pembahasan 40 asar sahabat ya. Kemarin sudah bisa jelaskan apa itu asar ya. Dan nanti kalian merojaah lagi ya, kalian pahami lagi. Ya intinya adalah ini diambil dari perkataan para sahabat ya. Min guroril aqwal. Ya, gurotul aqwal. Yang kemarin saya sampaikan di muqaddimah ya. Kita lihat apa itu al-ghurrah. Al-ghurratul ula ya. Sekarang kita masuk ke al-ghurratul ula. Al-ghurrah itu sudah saya sampaikan ya. Ini maknanya sangat banyak. Al-ghurrah maknanya sangat banyak ya. Lebih dari satu yang jelas. Bisa diartikan apa? Bisa diartikan tanda putih ya pada dahi, atau bisa diartikan juga yang terdepan, yang utama, yang paling terkenal, yang penting ya. Kemudian yang bersinar, yang berharga, dan juga bisa diartikan juga pilihan ya. Jadi al-ghurrah al-ula, perkataan pilihan yang pertama ya. Al-ghurratu ini dari ghurratul aqwal ya. Ghurratul aqwal, perkataan pilihan. Al-ula itu yang pertama ya. Maka disingkat al-ghurrah al-ula. Yang artinya perkataan pilihan yang pertama, atau perkataan yang paling yang berharga, yang penting ya. Kita ambil satu makna saja biar mudah. Untuk selanjutnya kita pakai istilah al-ghurrah saja ya. Al-ghurrah ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kemudian kita lihat An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala ya ayuhan nasu iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba mujadibun lil iman, rawahu Ahmad. Artinya apa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai manusia, jauhilah kalian perbuatan dusta. Sesungguhnya dusta itu menjauhkan keimanan. Nah, ini perkataan Abu Bakar ya, yang maknanya sangat dalam, yang sesuai dengan perkataan Nabi ya, hadis Nabi tentang ini. Wahai manusia, jauhilah kalian perbuatan dusta. Dusta itu apa? Dusta itu adalah ya perbuatan bohong. Dusta itu kebohongan ya, atau tidak jujur, itu dusta ya. Sesungguhnya dusta itu menjauhkan keimanan. Jadi ini di sini adalah larangan kita untuk berbuat dusta, baik perkataan ataupun perbuatan ya, baik perkataan maupun perbuatan. Tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong kepada siapapun ya, apalagi kepada orang tua ya, apalagi kepada orang tua tidak boleh. Dan kita dianjurkan untuk berlaku jujur, untuk selalu bersikap jujur ya dalam segala hal, dalam perkataan, perbuatan, dan dalam segala hal ya. Banyak sekali contoh dusta yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan harus kita hindari, harus kita jauhkan perbuatan itu ya. Ini sering terjadi ya, sering kita lihat di sekitar kita. Kadang-kadang
anak yang membeli sesuatu di warung, di kantin, ya. Misalkan mengambil roti 2, bilangnya cuma 1. Itu Itu dusta. Itu bohong. Tidak boleh dilakukan. Ya. Kepada orang tua apalagi tidak boleh, ya. Misalkan dikasih uang jajan 10.000 untuk beli misalkan untuk beli makanan, ya ternyata dibelikan yang lain, ya, sesuatu yang lain, misalkan untuk rental PS dan sebagainya. Tapi bilangnya untuk beli makanan. Itu namanya dusta, bohong, tidak boleh, ya. Dan dusta itu, ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi, ya, dusta itu membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka, ya. Jadi dusta itu kalau dilakukan terus menerus, ya, orang itu akan mudah untuk berbuat jahat karena kedustaan ini, ya. Karena kedustaan ini membawa seseorang, mengantarkan seseorang untuk berbuat jahat. Dan orang yang sudah terbiasa berdusta, ya, orang yang berdusta itu biasanya akan melakukan dusta-dusta yang lain untuk menutupi kebohongannya yang pertama itu, dan seterusnya seperti itu. Dan bahkan berbuat kejahatan yang lain, dan kejahatan itu tentunya mengantarkan seseorang itu ke neraka, ya. Ada balasannya, ada azabnya, ya. Perbuatan dosa mengantarkan seseorang ke neraka. Naudzubillah, ya. Dan dusta itu menjauhkan keimanan, ya. Semakin banyak orang berdusta, maka imannya semakin lemah, semakin jauh dia dari keimanan, semakin lemah imannya, semakin keras hatinya, ya. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, dengan keburukan, dengan perbuatan dosa, termasuk ini dusta, ya, termasuk dusta, ya. Dan disebutkan juga, ya, bahwa seseorang yang senantiasa melakukan dosa dusta khususnya, ya, suka berbohong, sering berbohong, sudah terbiasa melakukan itu, maka dia akan dicap sebagai seorang pendusta, sebagai tukang bohong. Dan ini dampaknya sangat besar, ya. Orang tidak akan percaya lagi sama dia, ya enggak? Kalau misalkan kita lihat ada teman kita suka berbohong dalam ucapannya maupun perbuatannya, sering sekali, ya, apakah kita ketika dia mengatakan sesuatu kita akan percaya langsung? Belum tentu, ya, karena kita sudah tahu dia adalah pembohong, anak yang suka bohong, ya. Ketika datang berita dari dia, kita tentu ragu-ragu, ya, belum tentu kita langsung percaya karena dia sudah dicap sebagai seorang pembohong, ya. Jadi intinya kita jauhi perbuatan dusta, ya. Dusta itu dapat mengantarkan kita kepada kejahatan, dan kejahatan itu ada balasannya, yaitu An-nar, siksa api neraka, ya. Dan senantiasa hendaklah kita berlaku jujur, berbuat jujur dalam ucapan maupun perbuatan, ya, walaupun itu sulit, itu pahit, ya. Kita biasakan dari sekarang, dari kecil, jujur kepada siapapun, ya, terutama kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, ya. Itu lebih utama lagi, kita berbuat jujur kepada orang tua kita, ya. Jangan sampai membohongi orang tua. Baik, itu saja yang Ustaz sampaikan. Nanti kalian hafalkan mufradat, ya. Al-kadzibu, dusta atau bohong. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Mujanibun, menjauhkan. Al-imanu, keimanan. An-nahyu, larangan. As-sidqu, kejujuran. Naqidun, pembatal. Ayatun, tanda. Haddasa, berbicara. Kadzabun, pendusta. Baik, ini silakan dihafalkan nanti mufradatnya dan distorkan ke Ustadz, ya. Barakallahu fiik.
Semoga bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.